Jadi kata ini tidak ada, kata musik ini. Yang ada tuh 5 ini. Dari mana asalnya 5 ini muncul? 1 al-huda atau al-hida. Yuk kita pakai kitab dulu ya, supaya tidak dipahami bahwa ini cuma cerita atau dikarang-karang. Di antara kitab yang paling populer tentang hida atau huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajuz Dhahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajuz Dhahab, ya, karya Al-Mas'udi. Kurang lebih 1850-an halaman. Saya ada kitabnya. Ya, dibagi pada 3 sampai 4 jilid. Yuk kita mulai ya. Hida atau huda asalnya bermula dari datuk atau kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mudhar. Siapa namanya? Mudhar. Jika kita tarik ke atas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab. Ada yang menyebut bin Kilab dulu baru kemudian Murrah, ya. Bin Murrah bin Kilab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diulangi, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Kir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudhar. Ke-18. Saya coba ulangi. Ya. Jadi ini datuk kakek Nabi yang ke atas ke-18. Jadi kalau diurut ke ayah berarti kurangi 1, ke-17 berarti. Nah, Mudhar ini keterangan ahli sejarah yang mencatat, ya, dan tersambung sampai ke atas. Nanti mereka punya rekam yang diceritakan dari masa ke masa. Lalu nanti pada era tulisan dituliskan. Mudhar ini di antara tokoh sosok yang terkenal suaranya sangat bagus dan indah. Satu kali beliau naik atas untanya, lalu jatuh dari unta itu, tangannya cedera, patah. Ya. Saat itulah beliau minta tolong pada orang sekitarannya yang sedang berada di dekat-dekatnya, dan dengan unta mereka minta tolongnya begini, wa yadah, katanya kan. Wa itu digunakan untuk meminta tolong. Ada huruf panggilan nida itu 14 dalam bahasa Arab, ada 14 jenis. Ya, ada a, ada ya, ada aya, dan diantaranya ada wa. Wa itu khusus untuk minta tolong. Wa yadah, gitu kan? Ya, tolong tanganku patah, tolong tanganku patah. Menariknya, karena suaranya bagus, orang tidak fokus dengan cederanya, tapi fokus dengan suaranya. Yang saking bagusnya, jangankan orangnya, unta-unta sekitaran pada datang berkumpul. Wa yadah, katanya kan, tolong tanganku, tolong tanganku, gitu kan? Ada iramanya, maka datanglah orang-orang ke situ, fokus kepada suaranya. Nih suara enak banget, katanya. Jadi bukan fokus kepada cederanya. Maka dari situlah viral katanya itu wa yadah, ditirulah itu dengan senandung-senandung tertentu, awalnya dikhususkan untuk mengarahkan unta. Ya, karena ketika unta dengar itu makin semangat, makin cepat, makin jalan dan seterusnya. Maka dimodifikasi oleh sebagian orang, ketemulah kemudian irama-irama iqa' dalam bahasa Arab itu. Sampai muncul formulanya. Dari situ formula ini digunakan untuk mengarahkan hewan. Senandung nyanyian yang diarahkan untuk bisa mengarahkan hewan itu dalam bahasa Arab disebut dengan hidaun atau hudaun. Ini asalnya. Ini versi 1 ini itu untuk mengarahkan hewan. Dari situ menyebar ke masyarakat luas, kan cepat viral dulu walaupun belum ada Google dan seterusnya. Menyebar cukup banyak, lalu banyak modifikasi. Ya, jadi bentuk formulasi, jadi notasi-notasi yang kalau sekarang disebutnya dengan notasi lah, ya, notasi irama. Nah, mereka bentuk jadi nyanyian umum yang tadinya untuk hewan dibikinlah jadi umum. Bisa untuk orang, bisa untuk menggambarkan ilustrasi sekitaran dan sebagainya. Maka ketika bentuknya dirubah dari untuk hewan saja menjadi senandung umum, itu disebut dengan ghina. Apa namanya? Ghina. Ini yang kita sebut dengan lagu nyanyian sekarang. Terjemahkan dengan lagu nyanyian. Ghinaun. Jelas? Oke, 2.
Dari situ, dari senandung itu, kemudian lebih spesifik, sampai itu ada orang yang khusus untuk bisa memeriksa ini polanya benar atau tidak, untuk menunjukkan bahwa ini yang marak di masyarakat kami ini sastranya seperti ini. Kalau keluar dari sini itu tidak disebut dengan bagian dari komunitas masyarakat kami. Maka ada orang namanya contoh Allah Az-Zibyani. Dia yang mengoreksi. Kalau pengen bikin lirik seperti ini, kalau pengen bikin ghina, formulanya begini. Formula itulah yang kelak kemudian dikenal dengan nama Bahr. Bahr. Ya. Ba, ha, ra. Nih, Bahrun. Bahr. Jamaknya bukhur. Pakai ha, ba, ha, waw, ra. Bukhurun. Saya pelankan. Ada 16 jenis bahar pada waktu itu. Ada berapa? 16 formula, 16 jenis, ya. Sittata asyar bahran. Contoh. Satu, ada yang namanya bahar tawil. Formulanya tawil. Ya, disebut tawil karena formulasinya panjang. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Formulasinya fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Tuh. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Oh. Ini rumusnya. Jadi kalau ada orang ingin bikin nyanyian dengan menggunakan formula pada masa itu, lalu nanti menghadap untuk dikoreksi benar atau tidak, diantaranya pada An-Nabighah Az-Zibyani, pakai formula ini dicek nanti. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili wa baina dakhuli fahawmali. Contohnya yang punyanya Imrul Qais misalnya. Kalau cocok, bagus, silahkan lanjutkan. Satu baitnya dibikin, 2 bait dibikin, 3 bait dibikin. Kalau formulasi ini menggambarkan tentang 1. Rasa, 2. Pikiran, 3. Informasi yang ada di sekitaran. Saya ingin mengungkapkan lagu dengan rasa yang saya sedang rasakan. Saya ingin menggambarkan ilustrasi situasi sekarang. Lihat Masjid Al-Azhar, langsung bikin lagu, langsung bikin lirik. Musik lagu yang ditampilkan untuk menggambarkan rasa, pikiran, dan ide, itu bahasa Arabnya disebut dengan syair. Ini